Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Ku berserah penuh, Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Immanuel, Kau besertaku. Inilah nyanyian iman dari kesaksian hidup kami yang tidak pernah sendiri. Dalam suka duka Tuhan menyertai kami. Bahkan saat dalam pergumulan, Engkau menggandeng tangan kami. Engkau menggendong kami saat kami tak berdaya. Sampai kami pulih kuat kembali, berjalan kembali, berlari kembali menuju tujuan, pengharapan, hidup mulia di dalam Kristus. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kuberikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Bapak Ibu, satu-satunya cara bagi Yakub untuk terhindar dari dendam Esau abangnya adalah melarikan diri ke rumah pamannya Laban. Pelarian Yakub merupakan dampak dari kekeliruan memahami berkat dan janji Allah. Ia memahami berkat Allah hanya dari sisi lahiriah atau materi. Ia tidak melihat janji Allah dari sisi rohani dengan datangnya Mesias sebagai juru selamat dunia melalui garis keturunan Abraham. Pada akhirnya,
kisah pelarian Yakub menimbulkan tragedi kehidupan. Ia harus terpisah seumur hidup dengan ayah yang telah ditipunya dan ibu yang begitu menyayanginya. Dalam pelarian menuju Haran, Yakub harus belajar mengatasi penderitaan beratnya, beradaptasi dengan lingkungan dan kebiasaan baru. Di perjalanan ia harus tidur di tempat terbuka dengan batu sebagai alas kepalanya. Tentu kondisi itu sangat memprihatinkan dan tidak nyaman. Namun mau tidak mau Yakub harus memaksa diri untuk beristirahat agar keesokan harinya dapat melanjutkan perjalanan. Akan tetapi ada satu hal yang tidak pernah diduga oleh Yakub adalah dia bermimpi. Allah menjumpai Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah nenek moyang bapak leluhurnya menyatakan dirinya dalam mimpi. Yakub melihat ada tangga menuju surga dan malaikat Tuhan lalu lalang di tangga itu. Disinilah Yakub berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan berfirman memperbaharui janji berkatnya, janji berkat yang diberikan kepada Abraham dan kepada Ishak diberikan, diteguhkan kepada Yakub. Kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita yang membawa kita ke padang gurun dalam kesulitan hidup. Karena kasih setia Tuhan dapat Tuhan pakai untuk menjadi alat menjumpai kita secara khusus. Sehingga rencana Tuhan atas kita tidak gagal. Hal tersebut dapat terlaksana jika kita mau membuka diri dan merespon sapaan dan uluran tangan Tuhan. Dalam kegelapan, Tuhan cahaya kehidupan. Dalam kelemahan, kuasanya sempurna. Memasuki bulan Desember, bulan kita merayakan Natal, Tuhan menyapa setiap kita, mengulurkan tangannya untuk kita mau diluruskan seturut kehendak dan rencananya. Untuk menggandeng tangan kita berjalan bersama, memasuki rancangan Tuhan. Untuk berlari lebih cepat bila kita sudah berjalan dengan Tuhan. Mencapai destiny Tuhan. Supaya kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Buah kita makin lebat. Saatnya sudah dekat. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan, jangan sia-siakan. Pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sambut ajakannya. Mari kita menuju kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tanggalkan semua beban. Tinggalkan masa lalu yang menghantui. Menuju masa depan penuh harapan bersama dengan Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hari lagi Engkau memberi kesempatan kepada kami berkarya bagi kerajaan-Mu Tuhan. Peristiwa Yakub mendirikan tugu di Betel mengingatkan kepada kami. Kadang kami di masa lalu melakukan kesalahan. Kami seperti pelarian di padang gurun. Kami tersesat. Kami terancam. Tapi Tuhan setia. Biarlah kami menanggapi sapaan Tuhan dari penglihatan surgawi, supaya kami melihat hal-hal rohani, hal-hal surgawi yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami bersemangat kembali. Bahkan mempersembahkan hidup kami. Seperti Yakub berjanji segala berkat yang akan dia terima, dia 1/10 kepada Tuhan. Yakub yang tadinya begitu tamak sehingga menipu Esau, menghalalkan segala cara mendapat hak kesulungan. Sekarang hidup bagi Tuhan
dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan sebagai pernyataan segala berkat datang dari Tuhan. Berkati perjalanan hidup kami, berkati perjalanan hidup umat Tuhan, berkati usaha pekerjaan, berkati tangan kami, apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Dan kami mau memuliakan Tuhan dengan berkat yang Kau percayakan kepada kami. Dan hidup yang terarah kepada surga, kepada kerajaan Allah. Demikian kebenaran firman hari ini, memberi semangat kami melangkah sepanjang hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan menyapa kami dalam kegelapan pun Allah Immanuel memancarkan cahayanya. Dalam kelemahan pun kuasa-Mu dinyatakan sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk hari ini. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Raih masa depanmu. Tuhan Allah Immanuel beserta kita. Shalom.